Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Pramika Rega Safira, dan teman saya, Anissa Mawarsari. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas CLO1 keamanan cyber. Investigasi dari kasus insiden kebocoran data yang dialami oleh BSI. Grup peretas asal Rusia atau Lockbit telah mencuri sebesar 1,5 terabyte data nasabah dari BSI. Lockbit meminta untuk BSI mengontak mereka, bila tidak, mereka mengancam untuk membocorkan data. Data pribadi yang bocor ke publik, diantaranya dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan, password akses internal perusahaan, serta layanan perusahaan. Nama nasabah, nomor telepon nasabah, alamat nasabah, informasi dokumen, isi rekening, nomor kartu, riwayat transaksi, riwayat pekerjaan, saldo rekening, dan tanggal pembukaan rekening. Selanjutnya, menurut Pratama, penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pada BSI ada indikasi akibat serangan peretas atau hacker, karena sistem mengalami mati total selama beberapa hari, yang kemungkinan besar disebabkan oleh malware yang dikirim oleh peretas atau Lockbit. Kelompok peretas tersebut mencuri data-data BSI dan meminta sejumlah uang atau uang tebusan untuk membukanya kembali. Jenis serangan cyber ini disebut dengan ransomware. Selanjutnya, BSI tidak melakukan kewajibannya untuk menyampaikan informasi kegagalan sistem kepada pemilik data pribadi yang bersangkutan, dan BSI melanggar pasal 14 ayat 5 PP PSTN nomor 71 2019. Namun, BSI sudah menginformasikan kepada publik terkait insiden kegagalan perlindungan data pribadi melalui press release yang dilakukan BSI pada publik, yang dapat dilihat melalui berikut ini. Ini adalah press release yang dilakukan oleh BSI. Direktur Utama BSI mengatakan, kami mohon maaf dan sedang berusaha pulihkan layanan. Lalu selanjutnya adalah analisis resiko yang akan disampaikan oleh teman saya, Anissa Mawarsari. Baik, jadi ada bab 2 yaitu analisis risiko. Daftar aset yang penting untuk dilindungi setelah kami melakukan analisis risiko yaitu sebagai berikut, yaitu terdapat data pribadi pelanggan, data transaksi pelanggan, infrastruktur teknologi, modal dan investasi, kepemilikan intelektual, kepatuhan hukum, sumber daya manusia, dana likuiditas, serta aset data asuransi bank. Kemudian, tabel justifikasi risiko keamanan informasi. Yang terdiri dari high impact, low likelihood, dan high likelihood. Untuk aset yang berada pada high impact dan low likelihood, terdapat aset modal dan investasi, kepatuhan hukum, dan likuiditas, dan data asuransi bank. Kemudian, untuk aset yang berada pada low impact dan high likelihood, yaitu data transaksi pelanggan, serta aset kepemilikan intelektual. Dan yang berada pada high impact dan high likelihood, yaitu aset data pribadi pelanggan, infrastruktur teknologi, serta sumber daya manusia. Selanjutnya, terdapat dampak apabila terjadi kegagalan sistem dalam melindungi aset-aset tersebut. Di antaranya, dapat terjadi kerugian finansial seperti biaya untuk pemulihan, penggantian aset yang hilang atau rusak, dan kehilangan pendapatan akibat gangguan operasional. Kemudian, terdapat gangguan operasional seperti serangan siber, layanan pelanggan, dan proses bisnis. Kemudian, merusak reputasi perusahaan. Jika ada data pelanggan yang bocor, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian yang terakhir ada sanksi hukum dan regulasi. Jika tidak mematuhi peraturan, dapat diberi sanksi hukum, denda atau tuntutan hukum.
Selanjutnya, terdapat daftar celah keamanan atau vulnerabilities yang tersedia, seperti malware, atau serangan yang mencakup virus, worm, trojan, spyware, ransomware, dan lain-lain untuk merusak sistem dan mencuri data. Kemudian ada phishing, yaitu upaya penipuan untuk memperoleh informasi sensitif yang dilakukan via email, pesan instan, atau situs web palsu. Kemudian terdapat serangan ransomware juga. Serangan ransomware ini membuat penipu melakukan penuntutan terhadap korban, yaitu dengan pembayaran tebusan agar data korban dapat dikembalikan. Selanjutnya, pada aset data pribadi pelanggan. Selanjutnya pada hasil analisis resiko, pada aset data pribadi pelanggan, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, risiko terjadinya hal tersebut sangat tinggi karena merupakan aset utama dengan nilai yang tinggi dalam dunia perdagangan data ilegal. Serangan yang dilakukan terhadap data-data tersebut kemungkinannya sangat sering terjadi, dan dampak yang dihasilkan dari serangan juga sangat besar serta sangat berpengaruh. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya bab 3. Bab 3 ada rekomendasi perlindungan data pribadi. Rekomendasi perlindungan data pribadi. Rekomendasi upaya mitigasi insiden kegagalan perlindungan data pribadi yang mungkin terjadi di masa depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, stay up to date. Yang kedua, pasang program antivirus. Yang ketiga, biasakan membuat cadangan atau backup. Yang keempat, atur komputer agar memiliki kata sandi saat ingin membuka layar. Yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Yang keenam, aktifkan junk mail screening. Yang ketujuh, gunakan versi terbaru untuk web browser Anda. Dan yang terakhir, gunakan VPN atau TOR browser saat menggunakan Wi-Fi publik. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.